kita bahas ya, teman-teman. Nah, Gilang itu adalah petugas kebersihan di kantor kecamatan, teman-teman. Nah, pada saat Gilang sedang menyapu halaman, seseorang itu datang dengan tergesa-gesa meminta pelayanan. Nah, padahal jam pelayanan itu sudah tutup, teman-teman. Yang Gilang lakukan sebaiknya adalah, jadi di sini teman-teman ada memilih cantik, meminta maaf, menjelaskan bahwa kantor sudah tutup dan menenangkan orang tersebut agar tidak panik. Kalau yang domba melaporkan kepada atasan yang ada di kantor untuk menindaklanjuti apa yang harus dilakukan, teman-teman. Oke, kita buka dulu ya, teman-teman. Kunci jawabannya kita, jawaban yang paling tepat tentu berada di opsi bola, teman-teman. Kenapa bisa yang bola, Kak? Kenapa bukan yang A? Kenapa bukan cantik ataupun domba? Gitu ya. Jadi di sini teman-teman ketika kita mau memberikan pelayanan itu harus sesuai dengan tupoksinya kita. Nah, tupoksi itu apa, Kak? Tugas pokok dan fungsi jabatan kita, teman-teman. Mungkin teman-teman familiarnya dengan kata job desk, job description gitu ya, dari suatu jabatan. Nah, ketika kita di sini di si Gilang itu adalah sebagai petugas kebersihan, teman-teman. Nah, dan di sini ada customer-nya kita itu yang meminta pelayanan. Yang jadi pertanyaan, apakah itu tugasnya si Gilang? Tentu tidak ya, teman-teman. Kenapa? Karena ada SDM yang di bagian pelayanan. Gitu ya. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah bola, teman-teman. Meminta orang tersebut untuk menunggu dan segera kita carikan siapa orang yang bisa membantu dia pada saat itu juga. Kenapa? Karena itu bukan tupoksinya si Gilang, teman-teman. Si Gilang ini petugasnya, si Gilang ini jabatan dia adalah sebagai petugas kebersihan. Sementara untuk di bagian pelayanan itu kan ada SDM-nya ya, teman-teman. Ada SDM yang ini ya, ada SDM yang bergerak ataupun yang bekerja di bagian pelayanan. Kak, tapi di sana jam pelayanan sudah tutup. Jam pelayanan dan jam kantor gitu ya teman-teman, maksudnya jam pelayanan sama seperti ini teman-teman, jam buka kantor dan jam tutup kantor itu berbeda dengan jam buka pelayanan gitu ya teman-teman, dan jam tutup pelayanan. Contohnya misalnya nih teman-teman, di sebuah perusahaan retail nih teman-teman gitu ya, berdasarkan pengalamannya saya gitu ya. Jadi untuk sebelum buka toko gitu ya teman-teman, sebelum buka toko ada yang dinamakan itu jam buka toko, ada yang dinamakan jam masuk karyawan gitu ya. Nah, kalau misalnya dikatakan jam masuk karyawan berarti contohnya gimana, Kak? Misalnya jam buka toko itu jam 8, jam masuk karyawan itu setengah 8 misalnya. Tujuannya untuk apa? Untuk briefing, untuk apa lagi? Untuk grooming, untuk misalnya mempersiapkan segala sesuatu sebelum masuk bekerja gitu ya. Memang dikatakan di sini jam pelayanan itu sudah tutup, teman-teman, tapi bukan yang dimaksud jam tutup kantor gitu ya. Jadi pelayanannya saja yang sudah tutup tapi SDM-nya belum tentu pulang di jam pelayanan itu juga. Gitu ya. Kenapa? Karena mungkin ada laporan-laporan yang harus disiapkan, diselesaikan sebelum pulang, gitu ya. Makanya di sini yang paling tepat yang bola, teman-teman. Si Gilang membantu mencarikan, mana tahu ada orang yang di bagian SDM yang bisa membantunya. Kenapa bukan si Gilang aja memberikan pelayanan? Karena bukan tupoksinya si Gilang untuk memberikan pelayanan, teman-teman. Jadi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada customer-nya kita, itu harus sesuai dengan tugas dan wewenang yang kita miliki, teman-teman. Segera persiapkan diri, ikuti tryout gratis mingguan dan program persiapan CPNS lainnya bersama tryoutcpns.id.